Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Kembali lagi bersama Bu Iva, pelajaran agama. Kemarin anak-anak kan sudah Bu Iva suruh baca surat At-Tin ya, menyetorkan lewat WA. Untuk pelajaran selanjutnya, Bu Iva akan menerangkan tentang surat At-Tin dan kandungan surat At-Tin. Oke, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Oke, Bu Iva mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tin. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Diingat-ingat ya, At-Tin itu ada berapa ayat? 8 ayat. Yang kedua, surat At-Tin diturunkan di kota Mekah. Kenapa Bu kok diturunkan di kota Mekah? Karena termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu turun di kota Mekah dan turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang ketiga, surat At-Tin dalam Al-Quran termasuk urutan surat yang ke-95. Diturunkan setelah surat Al-Buruj. Wassama'i dzatil buruj, itu ya. Yang keempat, nama At-Tin diambil dari ayat yang pertama yang artinya buah tin. Jadi kok dinamakan surat At-Tin diambil dari ayat pertama, yaitu Wattini yang artinya buah tin. Yang kelima, setelah membaca surat At-Tin, anak-anak dianjurkan membaca doa. Setelah baca surat At-Tin ayat yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi baca doa, bala wa ana ala dzalika minasyahidin ya. Ingat-ingat baca doanya gimana Bu? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi surat At-Tin, rangkuman dari surat At-Tin seperti itu anak-anak ya. Terus yang kedua yaitu kandungan surat At-Tin. Jadi setiap surat di dalam Al-Quran, setiap ayatnya itu ada pokok kandungannya, termasuk surat At-Tin ya. Kandungan surat At-Tin yang pertama, Wattini wazzaitun. Wattin adalah nama buah yang enak, yang lembut serta mudah dicerna. Jadi buah tin ini banyak manfaatnya untuk kesehatan manusia. Terus zaitun, sedangkan zaitun, anak-anak pernah kan mendengar zaitun, minyak zaitun seperti itu. Itu adalah buah yang banyak mengandung minyak, yang juga banyak manfaatnya bagi manusia. Yang kedua, waturi sinin, pokok kandungannya, Gunung Sinai letaknya di semenanjung Sinai, lintasan antara Mesir ke Israel dan Arab. Dikenal juga, jadi Gunung Sinai ini dikenal dengan Jabal Musa. Kenapa? Karena tempat Jabal Musa itu namanya Gunung Nabi Musa ya. Kenapa? Karena waktu itu Nabi Musa pertama menerima wahyu di Gunung Sinai tersebut dan diangkat menjadi rasul di Gunung Sinai. Yang ketiga, wahadzal baladil amin, kota yang aman adalah kota Mekah. Semoga kita semua ditakdirkan untuk mengunjungi kota Mekah, anak-anak. Amin. Disebut kota yang aman, kenapa? Karena siapapun yang memasuki kota Mekah, maka akan terjaga keamanannya dan keselamatannya. Ayat keempat ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kan sudah ada dalil ya bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan hewan, dengan setan, dengan jin, bahkan dengan malaikat. Kenapa? Karena manusia punya akal untuk berpikir. Beda kan dengan kucing. Kalau manusia mau makan sih mikir-mikir. Kalau kucing, pokoknya makanani sopo dimakan. Punya jasmani, ya, punya rohani, punya nafsu. Lek kucing nggak ada nafsunya, hewan nggak ada nafsunya. Kalau manusia punya nafsu kepengen pintar, nafsu kepingin juara, nafsu kepengen kaya, seperti itu. Jadi makhluk Allah yang paling sempurna yaitu manusia. Yang kelima, Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, ya,
Jadi aku kan tadi bilang bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dibanding lainnya. Tapi kita dapat turun derajat bila kita tidak beriman dan beramal soleh, anak-anak. Jadi kalau kita sudah ditakdirkan menjadi makhluk yang sempurna ya, punya akal, sehat, jasmani, rohani. Tapi kalau kita tidak beriman, tidak sholat, dan tidak beramal soleh, maka derajat kita akan turun. Yang keenam, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Allah tidak akan menurunkan derajat manusia apabila manusia tadi beriman dan beramal soleh. Oke, untuk nomor 8 dan 7 ini kebalik anak-anak ya. Nomor 7 yang bawah, ini yang 8. Nomor 7, pada hari kiamat, fama yukadzibuka ba'du biddin itu ya. Pada hari kiamat akan ada hari pembalasan terhadap manusia. Seharusnya tidak meragukan dengan adanya hari pembalasan. Kadang kan kita nggak percaya, musok sih setelah hari kiamat itu ada hari pembalasan. Jadi itu nggak boleh seperti itu ya, ditanamkan dalam hati beriman bahwa nanti setelah hari kiamat akan ada hari pembalasan. Yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Maksudnya gimana, Bu? Manusia nanti di hari pembalasan yang tadi itu akan diberikan balasan sesuai amalnya. Baik amal yang paling kecil, amal yang paling besar, Allah akan memberi pahala. Begitupun amal buruk, sekecil apapun itu juga akan dikasih balasan. Cukup ya nak. Jadi hari ini Bu Iva menerangkan tentang surat At-Tin dan kandungan surat At-Tin anak-anak. Tugas anak-anak kali ini yaitu anak-anak menulis surat At-Tin dan artinya. Nanti anak-anak foto terus dikirimkan ke grup itu ya, grup PAI itu ya nak ya. Oke, jadi hari ini tugasnya cukup itu. Anak-anak menulis surat At-Tin dan artinya, kemudian difoto, habis difoto dikirimkan ke grup. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.